Dari cuan, hari ini kita akan bahas berapa sih target profit yang seharusnya kita ambil. Nah, hari ini kita akan bahas agak mendalam ya mengenai target profit yang seharusnya kita ambil berdasarkan perhitungan fraksi harga. Apa sih fraksi harga? Pada dasarnya seperti ini, pada saat kita membeli sebuah saham itu harus ada aturan yang namanya fraksi harga. Maksudnya adalah setiap harga saham tertentu, misalnya 200 sampai 500, misalnya 300, maka fraksi harganya 2. Harga sahamnya 2.500, maka fraksi harganya 10. Nah, fraksi harga ini adalah kenaikan setiap tik atau kenaikan setiap harganya. Jadi pada saat kita membeli harga saham yang 50, maka harganya adalah 50 naik ke 51, 52, dan seterusnya. Beda dengan saham yang harganya 200. Pada saat saham itu kita beli, maka dia akan naik ke 202, 204, 206, dan seterusnya, sampai 498. Bagaimana dengan saham yang harganya 5.000? Tentu, dia menggunakan kenaikan harga atau stick harganya adalah 25. Jadi setiap kenaikannya 5.000, 5.025, 5.050, dan seterusnya. Oke, berarti kalau misalnya saya beli saham harganya 300 gitu ya. Berapa? Berarti posisi di sini nih. Kenaikan harganya adalah 302 dan turun menjadi 300. Turun ke bawah berarti 298. Naik ke atas lagi 300 lagi, naiknya 302, 304, dan seterusnya. Paham? Kita akan lihat contohnya. Ini adalah saham GGRM. Harganya berapa? 35775, di atas 5.000 ya. Nah, rekan-rekan bisa lihat harganya yaitu 35775, 35750. Berapa turunnya? 75 ke 750. 775 ke 750 itu turunnya 25 gitu ya. Turunnya 25 lagi, turunnya 25 lagi. Dan sama sebaliknya. Dari 35800 naiknya 35825, 35850, dan seterusnya. Berarti saham ini tiknya adalah 25 setiap fraksi harganya. Kita kembalikan lagi. Nah, fraksi harganya di 25. Apa pengaruhnya? Kita akan bahas. Kalau rekan-rekan nanti lihat layar pembelian gitu ya, rekan-rekan akan melihat hal seperti ini. Harga sekarang 35775. Berarti saat ini terjadi pembelian dengan harga 35775. Terjadi transaksi deal. Apa itu transaksi deal? Berarti ada orang menjual dengan harga 35775 dan ada orang membeli di harga 35775. Maka transaksi detik ini terjadi harga di 35775. Nah, lalu apa artinya ini adalah ada orang yang ingin membeli di harga 35775 sebanyak 94 lot. Apakah satu orang, dua orang, tiga orang, berapapun jumlahnya, tapi ada 94 lot yang ingin membeli di harga 35775. Nah, ini adalah offer. Tetapi ada orang yang ingin menjual di harga 35.800. Kembali lagi, ini adalah harga jual. Ini adalah harga beli. Oke? Transaksi terjadi kalau misalnya ada orang yang membeli barang yang dijual. Misalnya ini kan ada barang dijual 35.800 dan ada orang yang membeli barang yang di sini. Nah, ini harganya akan berubah menjadi 35.800 karena harga yang dijual di sini ada yang beli. Dan sebaliknya, ada yang mau membeli 35.775 dan ada orang yang memberikan barang. Gitu ya, memberikan barang di harga 35.775. Nah, itu berarti harganya 35.775. Kalau misalnya rekan-rekan ingin menjual di harga 36.000, maka kita harus menunggu ada orang yang beli, betul? Harus ada orang yang membeli. Oh, Pak, saya membeli di 3.575, saya bisa dong jual di 36.000, tentu. Tapi kita harus tunggu apakah ada orang yang mau membeli di harga 36.000. Nah, logikanya orang nggak akan mau membeli harga di mahal-mahal. Ngapain beli harga di 36.000? Mending saya beli di harga 35.800 dulu dong. Ngapain beli harga mahal-mahal, bener nggak? Dia akan membeli 35.800, 35.825. Nah, disinilah fungsi fraksi harga. Karena orang tidak akan
Jadi pada saat kita menjual saham, itu tidak langsung otomatis, saya pengen jual 36.000, otomatis terjual, tidak. Kalau misalnya rekan-rekan membeli di 3575 dan saya pengen dapat profit di 36.000 di sini, ya harus ada orang yang membeli di 35.800, 35.825 dan seterusnya. Karena biasanya orang akan membeli dulu nih yang di sini. Ngapain beli yang mahal ya? Nah, disinilah fraksi harga yang akan sangat berpengaruh. Kita lanjutkan mengenai target profit. Kembali, rekan-rekan ingat, setiap kenaikan harga ditentukan oleh fraksi harga ini. Kalau tadi GGRM naiknya 25 karena di atas 5.000. Jadi teman-teman perhatikan, setiap harga tertentu, rekan-rekan harus memperhatikan fraksi harganya. Semakin kecil perbandingan antara fraksi harga dengan harga saham yang rekan-rekan ingin jual, nah itu akan semakin merugikan. Kita ambil contohnya seperti ini. Kalau misalnya ini harga paling rendah itu 50 gitu ya, dan teman-teman jual di 51, kenaikan berapa persen? 2%, gede banget ya. Terus misalnya teman-teman punya harga di 100, terus dijual di 101, berarti kenaikannya 1%. Kerasa ya? Padahal kedua harga 50 dan 100 ini berada di fraksi harga yang sama, yaitu 1. Oke? Ingat, fraksi harganya 1 di bawah 200. Tetapi kenaikan 1 tik harga hanya kenaikannya 1% profitnya. Kalau 50 naik 1 tik itu 2%. Mulai kerasa ya? Kita lanjutin. Kalau misalnya di 200 naik 1 tik, oke, naik 1 harga, kenaikannya 1%. Wow. 400 kalau naik 1 tik, itu 2 gitu ya, naiknya hanya 0,5%. Mulai terasa? Kita lanjutin. Sekarang kalau misalnya modalnya 2.000 dan rekan-rekan menjual di 2010, ingat, tik harga di atas 2.000 adalah 10 setiap kenaikan harganya. Kenaikannya hanya 0,5%. Dan di fraksi harga yang sama, yaitu 4.000, dan rekan-rekan menjual di 4.010. Kenaikan harga per 1 tiknya adalah 0,25%. Nah, pengaruhnya di mana? Pengaruhnya di kenaikan harga tersebut akan mempengaruhi keuntungan rekan-rekan. Kita akan lanjutkan. Kita ambil yang ekstrim. Di fraksi harga 25 ini, yaitu kelompok harga di atas 5.000. Oke, naik 1 tik, kenaikannya 0,5%. Oke, kecil banget. Dan bandingkan untuk sebuah saham yang rekan-rekan tahu ada yang harganya di atas 30.000 atau 30.000 sebagai contoh gitu ya. Naik 1 tik, yaitu 25, kenaikannya 0,08%. Naik 1 harga 0,08%. Sangat kecil sekali. Nah, kesimpulannya, hati-hati. Semakin tinggi harga saham di fraksinya tertentu, di fraksinya dia, maka apabila kita ingin mendapatkan profit 1%, 2% gitu ya, target kita terserah, maka semakin tinggi tiknya yang harus kita ambil, range harganya. Oke? Itu hal yang rekan-rekan harus perhatikan dan sangat berbahaya kalau misalnya teman-teman membeli harga saham yang sudah sangat terlalu tinggi dan mengharapkan profit gitu ya dalam waktu dekat. Kemungkinannya sangat kecil karena untuk naik 1 tik saja itu hanya 0,08%. Apakah menguntungkan? Belum untung. Kenapa? Ada yang masih kurang, yaitu kita belum menghitung yang namanya broker fee. Rekan-rekan biasanya pasti menggunakan sekuritas. Saya yakin kita ambil contoh nih, salah satu sekuritas yang broker fee-nya 0,15 dan 0,25. Perhatikan bahwa 0,15 itu biasanya dari total nilai harga beli, dan 0,25% itu adalah total harga jual, oke? Bukan dari harga beli. Kita ambil ilustrasi. Yang rekan-rekan harus perhatikan adalah semakin tinggi harga jual, maka semakin mahal fee jual. Rekan-rekan ingat bahwa tadi kan kita pengen profitnya gede nih. Profitnya oke lah, nggak usah gede, 1% aja.
Tetapi kalau harga saham itu adalah harga saham 30.000, berarti teman-teman harus mengharapkan bahwa saham tersebut naik at least berapa tik? 100 tik. Benar nggak? 1%. Karena kalau 0,08 kali 100, ya 0,08 kali 100 aja baru 0,8. 0,08 kali 100 aja baru 8%. Oh, kebanyakan ya. Berarti rekan-rekan kalau misalnya pengen coba kita hitung dulu. Oke, rekan-rekan harus naikin kurang lebih 12%. 12 tik, sorry. Untuk mendapatkan 1%. Bandingkan dengan saham yang harganya 50. Saham yang harganya 50, itu untuk naik dapetin profit 1%, hanya cukup naik 1 tik. Oke? Rekan-rekan, kita akan lanjutkan mengenai yang namanya broker fee. Misalnya kita beli saham harganya 50 dan ada broker fee berapa persen? 0,15. Kita membelinya saja harganya bukan 5.000. Ingat, kita kan kalau beli satu lot itu 100 piece gitu ya, 100 lembar. Maka harga beli kita itu adalah 5.007,5. Di sini aja kita harus mengeluarkan uang lebih, oke? Pada saat kita menjual, anggap aja kita jual 1 tik, yaitu kita dapat fraksi harga 1. Maka harga jualnya adalah 51 kali 100 dikurangi 0,25. Hati-hati. Harga jual kita itu tidak langsung 51 dikali 100 yaitu 5.100, tetapi dikurangi fee jual. Tentu yang namanya sekuritas akan memotong supaya kita memastikan kita menjual dan membayar broker fee-nya dulu gitu ya. Maka harga jual saham kita itu nggak 5.100 tapi 5.087,5. Dan ingat, pada saat kita beli kita sudah rugi 7,5. Profit di atas yaitu 80 per 1 tik. Oke, per 1 tik, per 1 lot tentu aja. Menyenangkan sekali karena setiap satu tik gitu ya, kita dapat Rp80, lumayan. Bandingkan dengan yang harganya 10.000. Di sini akan terlihat bahwa kalau misalnya rekan-rekan membeli di harga 10.000 dan ada fee belinya, maka rekan-rekan mengeluarkan uang 1.105.000. Pada saat rekan-rekan menjual, maka harga jualnya adalah 1.205.000 dikurangi 0,25%. Harga jual teman-teman menjadi Rp999.993, di mana rekan-rekan sudah rugi Rp7 di sini. Di sini sudah rugi 1.500, di sini rugi 7. Pada saat rekan-rekan menjual 1 tik doang, ya, bukan menjual hanya kalau yang sebelumnya itu menjual 1 tik juga 50 kali 51, ini juga menjual 1 tik 10.000 ke 10.025. Ingat, fraksi harga dong. Rekan-rekan rugi 1.507. Rugi apa? Rugi broker fee namanya. Nah, kalau gitu, kalau rekan-rekan pengen profit, berarti rekan-rekan tidak boleh menjual dengan harga 1 tik. Rekan-rekan harus menjual minimal 2 tik, yaitu dari 10.000 ke 10.025 dan 10.050. Nah, dari 10.050 ini salah, harusnya 10.050, maka harga jualnya menghasilkan 1.002.487. Dan ingat, pada saat kita beli, kita mengeluarkan uang lebih yaitu 1.500. Profit kita berapa? Profit kita adalah 987,5 per 1 lotnya. Oke? Kita ulangi lagi. Kalau rekan-rekan hanya menjual satu tik, maka rekan-rekan sudah rugi 1.507 per 1 lotnya. Kalau rekan-rekan menjual 2 tik, harus nunggu nih sampai 2 tik naik, baru 987,5. Oleh karena itu, perhatikan, apabila rekan-rekan ingin menjual saham, rekan-rekan harus mentargetkan minimal 1%. Kenapa? Karena 1% itu harus bisa menutupi
broker fee. Di mana broker fee itu, kalau rekan-rekan itu, wah ternyata 0,15 tambah 0,25. Kalau kita hitung pasar itu sekitar 0,4. Rekan-rekan at least harus menjual 1% kenaikannya. Dan hati-hati, rekan-rekan ingat bahwa semakin tinggi harga saham kita, nah ini semakin tinggi harga saham kita, maka untuk mendapatkan 1%, ingat ilustrasi ini, untuk mendapatkan 1%, teman-teman harus menjual jauh di atas harga tersebut. Sedangkan kalau rekan-rekan membeli dengan harga saham yang sangat murah ini, untuk mendapatkan 1% atau 2%, cukup menunggu kenaikan 1 atau 2 tick saja. Tetapi hati-hati, saham-saham yang harganya sangat murah sekali, bahkan sampai harga yang di bawah 2000, banyak sekali saham-saham gorengan. Oke, hati-hati. Jadi kesimpulannya adalah, apabila rekan-rekan ingin mengambil profit, pastikan apakah memang saham tersebut bisa naik hingga 1%. Kalau ternyata target dari profit tersebut tidak sampai 1%, sebaiknya rekan-rekan jangan beli. Karena rekan-rekan hanya akan mengeluarkan broker fee, dan broker fee itu tidak akan menguntungkan buat rekan-rekan. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap fokus, tetap pasang stop loss, dan rekan-rekan, saya doakan supaya rekan-rekan bisa dapat cuan terus dengan lebih teliti dalam melakukan transaksi. Terima kasih, salam hari ini.